tidak menghalangi kami untuk kami tetap menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab nafas yang Tuhan beri dari Tuhan, keluarga yang Tuhan beri dari Tuhan, pekerjaan yang Tuhan beri dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak datang beribadah kepadamu. Bahkan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami orang-orang yang dikasihi Tuhan.
Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menggenapi janjinya, dan Dia tidak pernah lalai akan janjinya ya Bapa. Apa yang sudah difirmankan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami senang punya Tuhan Yesus. Kami senang punya Allah Bapa yang dahsyat, penguasa langit dan bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semuanya baik? Semuanya sehat? Amin. Nah saudara, sebelum kita ibadah, kita ada penyerahan anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada penyerahan anak. Mana anaknya? Di mana? Oke, saya juga menyapa sahabat-sahabat saya yang ada di Amsterdam, yang ada di Rotterdam, yang ada di Den Haag, lalu yang ada di Taiwan. Selamat sore semua, puji Tuhan. Lalu yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Singapura, selamat sore, puji Tuhan. Yang ada di Toraja, yang ada di Makassar, yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Tengah, puji Tuhan. Selamat sore semua, bersama-sama dengan kami di tempat ini, bersama-sama beribadah, puji Tuhan. Lalu yang ada di Karo, kemudian yang ada di Palembang, yang ada di Parung, lalu di Purwokerto, selamat sore semua. Kita beribadah bersama dalam live streaming ini. Biar kita semua dimanapun kita berada, kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita semua. Walaupun kita lewat streaming saudara, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan saudara, haleluya. Jadi sengaja memang saya share semuanya ke sahabat-sahabat saya yang ada di Australia juga, puji Tuhan. Kemudian mereka sudah buka, sudah ikutan beribadah bersama dengan kita. Kemudian yang ada di Amsterdam sudah ikutan ibadah sama kita, puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita saudara. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tema. Ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu keputusan yang membawa kemenangan. Apa temanya? Keputusan yang membawa apa? Membawa kemenangan, saudara. Terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Nah, saudara, hidup manusia adalah kehidupan yang selalu ada sebuah pilihan, ada sebuah keputusan yang diambil oleh setiap manusia, saudara. Siapapun kita. Saudara, hari ini datang ke tempat ini mau ngapain? Hanya mau ketemu sama teman atau mau beribadah? Itu adalah sebuah keputusan dan itu adalah sebuah pilihan. Kita datang ke gereja ini, kita mau pakai baju warna apa? Itu juga sebuah pilihan. Amin. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru. Ini bukan melambangkan partai-partai, saudara, tetapi ini adalah sebuah pilihan. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan, silakan Ibu.
Gabriela Gajuju. Gaby Gabriela Gajuju. Gajuju itu apa? Orang apa ini Gajuju? Orang Ternate. Maluku Utara berarti. Oke. Gaby Gabriela Gajuju. Oke. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat tangan kita untuk anak kekasih kita saudara, Gaby Gabriela Gajuju. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Gaby Gabriela Gajuju, hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Hari ini engkau resmi sah menjadi anak Tuhan Yesus. Engkau bukan milik dunia ini lagi, tetapi engkau milik Kristus sepenuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu, engkau sah menjadi milik Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kehidupanmu dari masa kecilmu sampai masa tuamu. Diberkatilah kehidupanmu menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang pintar, lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas daripada orang lain ya Bapak. Jadikan dia anak yang selalu hidup berpengharapan selalu kepadamu ya Tuhan. Ada pengharapan, iman dan kasih di dalam hidupnya. Ada buah Roh Kudus yang tertanam sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berjalan dalam kasih Kristus, engkau berjalan dalam sukacita ilahi, engkau berjalan dalam tuntunan Bapa di surga. Diberkatilah kehidupanmu. Dengan iman omamu, engkau menjadi anak yang kuat. Dengan iman omamu, engkau menjadi anak yang diberkati Tuhan. Dengan iman omamu, engkau menjadi anak yang luar biasa dipakai Tuhan pada masanya. Dan engkau siapkan hatimu bahwa engkau akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dengan iman omamu, engkau menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, penuh hikmat, penuh roh pengertian, roh wahyu, roh keperkasaan turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu dilindungi, hidupmu dijagai, hidupmu tetap dirawat oleh Tuhan, diberi makan dan kau tidak pernah kelaparan, diberi minum dan kau tidak pernah kehausan. Terus Tuhan, engkau terus diberi jalan keluar dan kau tidak akan pernah mengalami jalan buntu itu. Dengan iman omamu, engkau menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang luar biasa. Dengan iman omamu, engkau menjadi anak yang selalu terhindar dari mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari ini engkau menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dengan iman omamu, engkau akan hidup dalam firman Allah. Dalam kehidupanmu, kau akan berjalan dalam kuasa dan kekuatan Allah itu sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadilah berkat dan jadilah kuat dan jadilah anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkati. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan saudara. Hidup manusia itu tidak lepas yang namanya pilihan dan keputusan, betul ya? Saudara mau melakukan apa saja, itu adalah sebuah pilihan dan itu adalah sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Kita mau melanjutkan atau kita stop, itu juga sebuah pilihan dan sebuah keputusan saudara. Kita mau jadi orang Kristen yang benar atau menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, itu juga sebuah keputusan saudara. Minggu yang lalu di Jumat Agung, di ibadah Jumat Agung saya bilang begini, hari ini kalau kita mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang benar atau tidak sama sekali jadi orang Kristen ya saudara. Amin. Jadi orang Kristen yang benar atau tidak sama sekali jadi orang Kristen yang benar saudara.
Ya terserah mau jadi apa, kayak jadi orang Kristen yang bejat moral, menjadi orang Kristen yang ancur-ancuran, ya silakan aja. Itu adalah sebuah pilihan saudara. Ulangan 11 ayat 26 dikatakan begini, lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ulangan 30 ayat 12 mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu apa kata Tuhan? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, saudara. Tuhan itu baik. Walaupun kita dikasih pilihan, tapi Tuhan benar-benar menuntut kita, pilihlah kehidupan, supaya diberkati kehidupanmu, supaya diberkati anak cucumu, supaya diberkati keturunan-keturunanmu. Amin. Siapa di sini yang keturunannya mau diberkati Tuhan? Semua kita pasti mau, keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang miskin melarat, saudara. Siapa di sini yang ikut Tuhan itu selalu miskin, melarat, susah hidupnya, atau lapar, atau kelaparan terus, saudara? Ada yang ikut Tuhan Yesus begitu modalnya? Selama saya jadi orang Kristen, saudara, dan selama saya mengiringi Yesus, saya nggak pernah kelaparan, saudara. Hidup saya dipelihara seutuhnya sama Tuhan, saudara. Makanya orang tua saya kaget waktu saya berjumpa dengan dia, saudara. Iksan, kamu masih hidup? Yes, saya masih hidup. Kenapa? Karena saya harus membuktikan bahwa Yesusku dahsyat dan ajaib, saudara. Amin. Dan selanjutnya ada dampak-dampak yang luar biasa ketika mereka melihat saya masih hidup, saudara. Ternyata Tuhanku dahsyat dan ajaib, saudara. Amin. Orang-orang luar sana juga akan berkata seperti itu. Ternyata Tuhannya orang Kristen luar biasa. Ternyata Tuhannya orang Kristen itu memang dahsyat. Ternyata Tuhannya orang Kristen itu memang ada. Amin, saudara ya. Biar mereka mengikut kita semua. Melalui kita, mereka akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yosua 24 ayat 15 mengatakan begini, saudara. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, apa katanya? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Ini adalah sebuah pilihan, saudara. Hari ini ambil keputusan yang benar, keputusan yang selalu membawa kemenangan di dalam kehidupan kita, saudara. Banyak orang menyesal, saudara. Kenapa? Aduh, salah gue ngambil keputusan ya. Harusnya begini, harusnya begini. Tapi udah terlambat, saudara. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk mencari Tuhan, saudara. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Artinya begini, saudara. Sebagai seorang raja, dia juga manusia. Manusia biasa yang punya ada rasa kekhawatiran, yang punya rasa ketakutan, saudara. Dan ketika dia mendengar ada kabar buruk di telinganya, dia mendengar bahwa kerajaannya mau diserang, dia mengalami satu ketakutan yang begitu luar biasa, saudara. Ketakutan, lalu ketika dia ketakutan, saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah ketakutannya dia mengambil satu keputusan yang sangat tepat. Apa keputusannya? Dia mencari Tuhan. Bukan mencari pertolongan yang lain, saudara. Bukan mencari pertolongan ke pegadaian. Karena pegadaian bilangnya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Keren kan ya? Tapi ada masalah juga kan? Ada, saudara. Masalahnya apa? Ya bayarlah. Tapi suatu saat nanti, saudara, semua akan beres. Belum pernah ada amin ya? Suatu saat nanti semuanya akan dibereskan kalau kita bayar. Selama kita nggak bayar, itu nggak beres-beres, saudara. Amin. Ada 3 keputusan. Keputusan kemenangan bagi Raja Yosafat. Yang pertama begini, keputusan untuk mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 4 dibilang begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang ini.
Di mana itu Hazeson Tamar? Hazeson Tamar artinya membagi kurma. Kota orang Hazeson Tamar itu kota orang Amori, musuhnya dari Raja Yosafat. Lalu kata Hazeson Tamar itu adalah sebuah kota yang terletak di padang gurun Yehuda pada zaman Salomo. Letaknya di sebelah barat daya Laut Mati Israel. Yang pernah ke Laut Mati berarti sudah ke Hazeson Tamar. Siapa sini yang sudah ke Laut Mati? Berenang-berenang di sana? Sudah? Ayolah, jangan berenang di Ancol. Sekali-sekali lah ke Laut Mati. Kita berenang-berenang di sana. Amin. Sudah. Haleluya. Tapi ke sana, kalau berenang di sana, tolong jangan bawa emas-emasan, karatan semua. Jadi yang ada luka-luka, nggak tahu itu luka batin kah, luka luar, luka dalam, berenang di situ pasti sembuh sudah, beres semuanya. Karena memang kadar garamnya itu sangat tinggi, saudara. Makanya di situ nggak ada kehidupan, karena sangat tinggi. Hazeson Tamar itu di situ, letaknya sebelah barat daya Laut Mati Israel. Nah, Yosafat menjadi takut, padahal dia hanya baru mendengar saja. Bos, hai raja, kerajaanmu mau diserang. Sepasukan orang ini, orang Amori, itu mau menyerang tuanku raja. Dan mereka sekarang sudah dekat. Karena letaknya Raja Yosafat itu adanya di Yerusalem, saudara. Nah, musuhnya sekarang posisinya sudah ada di Hazeson Tamar. Jadi posisi gini, Raja Yosafat di sini, Hazeson Tamar itu udah di Arta Gadi. Udah deket banget itu, saudara. Makanya dia ketakutan banget, saudara. Gila ini. Waduh, ini gimana? Makanya pada waktu itu apa? Dia menjadi takut. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dalam ketakutannya, dalam kekhawatirannya, yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Dia bukan mencari pertolongan yang lain, tidak mencari pertolongan dari teman-teman sesama raja, saudara, atau dia mencari pertolongan dari dukun-dukun, dari paranormal. Enggak, saudara. Yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kalau kita merasa ketakutan, ada sebuah kekhawatiran dalam kehidupan kita, cari Tuhan, saudara. Lebih baik kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Banyak berpuasa di hadirat Tuhan, saudara. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan, saudara. Mau kemana lagi kita meminta? Udah nggak ada lagi, saudara, tempatnya. Amin, saudara. Kita udah tahu nih arah tujuan hidup kita jelas. Kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan ke tempat yang lain lagi, saudara. Nggak ada tuh. Ya udah, minta ke tempat yang lain, nggak ada. Semuanya kepada Yesus, saudara. Amin. Berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Nggak ada di tempat lain, saudara. Yosafat menjadi takut, lalu apa? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lalu dia bilang apa? Iya, raja menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Merendahkan diri total di hadapan Tuhan, saudara. Artinya apa? Bahwa kita ini bukan orang yang mampu. Kita nggak punya pengharapan lagi. Kalau bukan karena Tuhan yang tolong, kita nggak punya apa-apa lagi. Itu sebabnya Raja Yosafat sangat tahu ketika dia mengalami sebuah ketakutan, yang dia ambil keputusannya adalah dia mencari Tuhan. Katakan amin. Di masa-masa liburan ini banyak cari Tuhan, saudara. Kenapa? Kenapa, Pak? Ya biaya liburan kan mahal juga kan, saudara. Amin, saudara. Sedangkan gaji sudah habis ini. Betul ya? Yang gajinya masih oke ada sini, masih aman posisi? Masih aman? Aman. Yang belum gajian aman? Amin. Amin. Pokoknya yang sudah gajian, yang nggak digaji-gaji ada di sini. Aman semuanya? Haleluya. Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, sudah. Hal yang pertama, keputusan yang membawa kemenangan bagi Raja Yosafat adalah yang pertama, dia mencari Tuhan.
Tuhan. Dia tidak meminta pertolongan dari tempat lain. Dia tidak meminta pertolongan dari teman-temannya sesama raja, saudara. Tetapi dia meminta pertolongan kepada Tuhannya yang dia percaya itu, saudara. Amin. Hari ini siapapun kita yang merasa khawatir, merasakan takut, yang merasakan aduh gimana masa depanku, bagaimana begini, saudara. Aduh, saudara banyak pertanyaan, bagaimana hari ini mencari Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan, saudara. Saudara, dari hari Sabtu kemarin saya terus banyak berdoa. Dari jam 7 sampai jam 12, kemudian lanjut jam 1 sampai jam 2 pagi tadi, saudara. Itu terus kita berdoa. Sama ada beberapa teman-teman, saudara, teman-teman saya juga. Itu kami Zoom, itu kami berdoa dari jam 1 pagi tadi sampai jam 2 pagi, saudara. Kita gempur. Haleluya, saudara. Kenapa? Begitu banyak hal, kekuatan-kekuatan musuh yang akan datang menyerang kita, saudara. Di depan mata kita nanti ada yang namanya gerhana matahari. Kemudian ada yang namanya komet setan, devil komet, saudara. Itu kalau itu terjadi, ada pergesekan, maka dunia ini akan semuanya dingin, saudara. Diambil dari sisi kerohaniannya, banyak orang Kristen yang sudah mulai dingin dengan Tuhan. Sudah gak panas lagi, saudara. Semuanya udah suam-suam kuku, saudara. Itu sebabnya saya bersama dengan teman-teman, ada pasukan, kalau saya panggil itu adalah semua pasukan lah, gitu kan. Tentara-tentara Allah. Itu kami berdoa, kami gempur dari hari Sabtu sampai hari Minggu jam 1 sampai jam 2 pagi tadi. Kita gempur terus Indonesia diberkati Tuhan. Yang kita jaga itu Indonesia, yang kita jaga itu keluarga kita masing-masing, saudara. Dan ini terjadi juga di Raja Yosafat. Merasa sebuah ketakutan. Ada kabar-kabar berita yang gak enak, saudara. Ada kabar-kabar buruk yang kita dengar hari-hari ini, saudara. Tapi di dalam dia mendengar kabar buruk itu, saudara, dia tahu dia harus mengambil pilihan mencari Tuhannya. Amin. Berapa banyak saudara yang dengar kabar-kabar buruk hari ini? Digosipin lah, difitnah lah, inilah, diomongin lah. Betul ya, saudara? Hari ini ambil keputusan cari Tuhan. Gak usah balas. Kita gak punya hak untuk membalas, saudara. Tapi yang harus kita lakukan adalah hidup diam, banyak berpuasa sama di hadapan Tuhan. Amin. Banyak doa, pujian, penyembahan. Kita harus jaga keluarga kita. Kita harus jaga anak-anak kita, saudara. Kita harus jaga semua orang-orang yang kita kenal. Kita harus jaga pelayanan kita ini, saudara. Supaya apa? Gak ada celah untuk iblis masuk di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Hari ini ambil keputusan ini. Keputusan yang bawa kemenangan. Cari wajah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ada masalah? Yes. Difitnah? Yes. Dihina? Yes. Tidak dihargai? Yes. Itu semua kita sudah mengalami itu, saudara. Apalagi waktu saya awal-awal ngambil keputusan untuk terima Yesus, saudara. 2017 itu adalah masa kekelaman bagi saya, saudara. Kenapa? Karena saya dikejar-kejar sama ormas-ormas itu, saudara. Karena gara-gara apa yang ada terjadi di YouTube itu yang dikejar-kejar, saudara. Tapi ada satu keputusan yang saya ambil sama istri saya. Saya bilang begini, biarkan YouTube itu menjadi berkat untuk mereka. Sehingga setiap orang yang mendengar, orang yang melihat, semuanya mengalami pertobatan. Mereka mengalami lawatan Allah. Akhirnya di situ tidak ada sebuah ketakutan lagi, saudara. Tiap hari diteror. Saya lagi pelayanan, ada yang telepon Bu Mary, laki lu udah mati. Itu yang terjadi, saudara. Akhirnya Ibu Mary telepon saya video call. Nggak pakai telepon, video call. Pak masih hidup? Masih. Kenapa? Karena ada telepon. Lalu ada yang teror anak saya, diculik. Luar biasa. Itu yang terjadi, saudara. Tapi kami berdua ambil keputusan cari Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Ini luar biasanya. Doa, pujian, penyembahan dapat rumah 2 langsung. Doa, pujian, penyembahan dapat mobil. Puji Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, Tuhan memberkati. Jadi pada waktu kita di tengah-tengah kesesakan, nikmatin kesesakan.
kesesakan itu, saudara. Kenapa? Di balik itu ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, udah nikmatin aja, saudara. Amin. Jalanin aja, jalan ceritanya kita bersama dengan Tuhan, saudara. Jangan cari orang-orang pintar atau paranormal. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mampu, kita nggak bisa. Hari ini beres, ada lagi. Hari ini beres, ada lagi. Hari ini beres, ada lagi. Kenapa? Permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Dan permasalahan itu akan selesai kalau kita sudah mati. Betul ya, saudara ya? Jadi kalau kita ada di masalah ini, difitnah, dihina, tidak dihargai, saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan kepintaran kita, merasa hebat, merasa paling oke gitu, saudara, merasa paling kaya. Nggak ada yang paling kaya di sini, saudara. Siapa di sini yang paling kaya? Di dunia pun kekayaan itu juga nggak jelas. Ujung-ujungnya ditangkap KPK juga. Kemana-kemana naik jet pribadi lah, apalah, hidup mewah, semuanya serba mahal, semuanya serba mewah, saudara. Tapi ujung-ujungnya dari mana itu? Saudara, ini yang terjadi, saudara. Kalau kata orang nih, Elon Musk yang paling kaya sekarang ini, saudara, karena dia punya yang namanya seperti NASA. Dia punya perusahaan seperti NASA. Dia punya roket, saudara. Tapi berapa kali dia hancur, saudara? Roketnya meledak, roketnya meledak, roketnya meledak. Sekali meledak miliar, bukan miliar lagi, itu udah triliunan bahkan, saudara. Nggak ada yang lebih kaya di dunia ini, cuma Yesus saja, saudara. Jadi kalaupun kita banyak uang hari-hari ini, udah tenang-tenang aja. Anggap aja kita nggak seperti kelihatan nggak punya duit gitu, supaya nggak ada utang. Repotnya kalau kita kelihatan, wih, dia kaya nih, banyak duit nih, bolehlah utang lah. Apa? Kalau bahasa pinjam 100 gitu kan. Kalau cuma pinjam 100 gue kasih, nggak apa-apa, saudara. Balikin ya, ya 1 juta lah. Jangan mengandalkan kepintaran kita, saudara. Sehebat apapun titelmu, itu gak menjamin masuk surga. Amin. Doktor lah begini, profesor ini. Di depannya udah ada pendeta, dokter, profesor ini. Lalu di belakangnya ada MSI, SPI, apalagi tuh, saudara. Terakhirnya Power Rangers. Apa? Nah, itu tidak menjamin masuk surga, saudara. Pada akhirnya kita itu akan dibuang semua. Saya punya teman ini luar biasa, di titel banyak sekali. Sekarang terakhir di Batu Nisan saja tadi itu. Dan di Batu Nisan itu ditulis pendeta, doktor. Ini belakangnya STH, MTH, SH, MH. Tapi dari Batu Nisan. Ada gunanya, bukan ada, saudara. Bukan berarti kita harus sekolah, kita harus sekolah. Karena sekolah itu juga penting supaya kita pintar. Amin, saudara ya. Tapi bukan sebuah kebanggaan, saudara. Bukan untuk disombong-sombongkan bahwa titel gue banyak, gak penting itu, saudara. Kenapa? Semuanya itu karena Tuhan. Amin. Kekayaan kita bukan untuk menopang kita masuk surga kok. Jadi kalian bisa kita andalkan di sini, saudara. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Gue yang paling benar. Kan hari-hari ini manusia nih, siapapun masuk manusia nih, selalu memikirkan apa yang ada di dalam pikirannya dan dituangkan keluar, saudara. Untuk apa? Untuk menjaga sebuah kesalahan yang ada di dalam dirinya. Ngerti maksud saya? Banyak manusia yang selalu cari-cari kesalahan untuk melindungi dirinya yang ada di dalam sebuah kesalahan di dalam dirinya, saudara. Itu manusia sekarang. Makanya kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, kita nggak bisa jalan, saudara. Hari ini biar pengertian dari Tuhan aja, saudara. Makanya itu sebabnya bagaimana kita harus mencari Tuhan. Ya, kita cari Tuhan lebih luar biasa lagi. Apalagi kayak Pak Yos begini. Cari Tuhan lebih banyak lagi, supaya ketika menyanyi
banyak orang yang ngasih. Siapa tahu aja ketemu produser, kan gak ada yang mustahil. Seorang tua ketemu sama produser, lalu disuruh nyanyi rekaman, keren kan ya saudara? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Akhirnya Opa Yos sudah hidupnya berubah, banyak perubahan saudara, dan yang luar biasa. Udah nggak ibadah di sini lagi. Di mana ibadahnya? Yang tempat keren-keren, yang dingin-dingin gitu kan? Ya, Pak Yos gitu ya. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, saudara. Amin. Dalam ketakutannya, dalam masalahnya, apa yang diambil Raja Yosafat? Berdoa, puasa, cari Tuhan. cari wajah Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, saudara. Semuanya masih teka-teki karena ini adalah sebuah misteri ilahi. Kita nggak tahu, saudara. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, di dalam puasa, saudara, di dalam kita mencari wajah Tuhan, ada sebuah kepastian bersama dengan Yesus, saudara. Amin. Bukan sebuah ketakutan lagi, tapi ada sebuah kepastian bahwa aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti buka jalan untukku. Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar. Kita bukan punya Tuhan yang mati, saudara. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Membuktikan dia Tuhan. Biar dunia tahu, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, dikatakan begini. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga apa? Segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka, saudara. Artinya apa, saudara? Keputusan untuk kembali kepada keluarga ketika kita punya masalah besar, saudara, punya pergumulan. Yang pertama, cari wajah Tuhan. Yang kedua, kita kembali kepada keluarga. Itu, saudara. Karena di dalam keluarga itu adalah sebuah kekuatan kita, saudara. Ada istri yang terus menopang suaminya. Ada suami yang terus menjadi imam yang takut akan Tuhan, saudara. Bukan menjadi orang yang penting dia udah kawin. Enggak, saudara. Karena konsep kekristenan di dalam pernikahan itu bukan begitu modelnya, saudara. Yang penting kawin. Kalau dulu waktu zamannya SMA, lulus gak lulus, kawin. Betul ya, saudara? Kan dulu ada tuh apa begitu. Pokoknya lulus gak lulus, kawin. Konsep kekristenan gak kayak gitu, saudara. Konsep kekristenan adalah keputusan untuk kembali kepada keluarga. Artinya apa, saudara? Mesbah keluarga. Suami harus jadi imam dalam keluarga. Menjadi tulang punggung, bukan menjadi tulang rusuk di dalam keluarganya, saudara. Istrinya yang bekerja, terus suaminya di rumah aja main TikTok. Itu terbalik. Artinya apa? Si suami menjadi tulang rusuk, istri menjadi tulang punggung. Di sini suami, apakah masih ada mesbah dalam keluarga? Para suami, mau dibawa kemana itu keluarga kita? Betul ya? Mau dibawa kemana itu anak-anak kita, saudara? Ini keputusan yang membawa kemenangan dari seorang Raja Yosafat. Dia menyerukan supaya semuanya, segenap keluarga itu harus kembali kepada keluarga, ngumpul dalam keluarga. Ada doa puasa di situ, saudara. Ada saling menguatkan. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami, orang tua menguatkan anak-anaknya, anak-anak menguatkan orang tuanya, saudara. Amin. Sudah ada kayak gitu di rumahnya? Atau masih OTW? Yang punya suami ada di sini? Suaminya selalu ngedoain istrinya nggak? Doain ya. Kapan terakhir? 2014
Pak, itu yang terakhir banget. Dimulai dari keluarga. Perkuat keluarga kita, saudara. Amin. Keluarga kuat, gereja pasti kuat. Amin. Amin, saudara. Siapa di sini yang datang ke gereja pernah mengalami bahwa ribut sama istrinya, ribut sama suaminya? Suaminya duduk di sini, istrinya di sana. Istrinya di sana, suaminya di sini. Ada kayak gitu? Pernah? Enak gak sih ibadah kayak gitu, saudara? Masih bawaannya tuh gak enak gitu, saudara. Orang biasa duduk bareng kok. Saya memang ada pernah ribut-ribut dengan Ibu Mary, Ibu Gembala kita, saudara. Dia selisih paham ya. Tapi apakah bisa diselesaikan? Oh bisa. Semuanya bisa diselesaikan, saudara. Bukan tidak diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Habis diselesaikan, ya kita berdoa lagi bersama-sama, saudara. Makanya liburan ini saya sama Ibu Mary udah bertekad kita nggak usah kemana-mana. Kita harus banyak doa. Di bulan puasa, di hari libur ini kita nggak usah kemana-mana. Kita doa aja. Doa pujian penyembahan aja. Kita doakan keluarga kita, doakan jemaat kita, doakan pelayan-pelayan Tuhan kita, doakan gereja Tuhan. Karena setelah liburan ini, itu saya sudah sibuk sekali. 15, 16, 17 saya akan ke Anyer untuk raker di sana, rapat kerja bersama dengan teman-teman di sana. Nah, saudara, kalau kita lemah di dalam keluarga, maka yang terjadi adalah sebuah kelemahan juga di dalam gereja Tuhan. Karena kalau keluarga kuat, gereja pasti kuat. Amin. Anak-anak kita pasti kuat. Amin. Anak-anak kita pasti kuat. Apalagi orang tua kalau berantem di depan anak-anak terus. Biarkan anak-anak melihat kita senang-senang, mesra-mesraan. Jangan biarkan mereka melihat sebuah pertengkaran antara orang tua. Kenapa? Karena itu akan turun, terimpartasikan kepada anak-anak kita, saudara. Amin. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau lagi ribut-ribut jangan di depan anaknya. Lebih baik masuk kamar, kunci kamarnya, berantemlah di tempat tidur. Terserah gayanya bagaimana, ya silakan. Mau berantemnya kayak bagaimana, silakan. Mau perang mulutnya kayak gimana, silakan. Diatur aja baik-baik. Bikin kesepakatan dulu. Setelah berantem, berdoa. Amin, saudara. Keputusan kemenangan adalah ketika kita kembali kepada keluarga. Karena di dalam keluarga itu adalah sebuah kekuatan, saudara. Amin ya. Gak enak, saudara, kalau kita punya suami gak tahu di mana rimbanya, digogol kuntilanak, saudara. Kalau ada seorang ibu datang kepada saya waktu itu, Pak Iksan, tolong doakan saya supaya suami saya itu kembali kepada saya. Loh kenapa? Karena suami saya digondol kuntilanak. Keren dong. Kuntilanaknya mana lebih cantik? Kuntilanak atau sama ibu? Ya kuntilanaknya sih saya akui gitu. Oh ya sudah, ibu pakai baju daster dulu soalnya. Harus diperbaiki juga kehidupan dari istri, saudara. Amin. Biarkan istri itu cantik untuk suaminya, saudara. Amin. Amin. Tapi saya lihat di sini istri pada cantik semua untuk suaminya. Amin ya, saudara ya. Keputusan sebuah kemenangan ketika kembali kepada keluarga. Karena disitulah keluarga kita yang menopang kita, saudara. Amin. Sejelek-jeleknya suami, sejelek-jeleknya istrinya, saudara, tetap dia istri kita, tetap dia suami kita, keluarga kita, saudara. Amin, saudara. Makanya konteks sebuah keluarga pernikahan Kristen itu adalah sebuah hubungan kita dengan Bapa, kita dengan Tuhan, saudara. Kalau hubungan kita sama keluarga baik, maka hubungan kita sama Tuhan juga baik. Tapi kalau hubungan kita dengan keluarga gak baik,
kurang baik. Itu sebabnya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah juga sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Betul ya saudara? Kalau saya pernah belajar hablum minallah, hablum minan nas. Mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesama manusia. Itu sebenarnya sudah ada di setiap agama, saudara. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara. Nah, sesamanya ini, apalagi sesamanya yang paling dekat adalah keluarga. Pelihara baik-baik keluarga kita, saudara. Jaga baik-baik keluarga kita. Kenapa? Hari-hari ini roh Amalek itu sedang ada menyerang keluarga. Apa itu roh Amalek? Roh Amalek itu menyerang bagian barisan belakang kita. Ini ada suami, ada istri, bagian belakang kita itu adalah anak, cucu-cucu kita. Ini adalah barisan belakang kita. Kalau ini orang tua, suami istri kuat, belum tentu anak yang di belakang kita kuat. Ini roh Amalek namanya, saudara. Yang menyerang, yang selalu menyerang barisan belakang kita. Orang tua, suami istri kuat, belum tentu anak-anak, saudara. Makanya hati-hati. Barisan belakang kita ini harus diperkuat juga, saudara. Amin. Roh Amalek itu sedang menyerang keluarga demi keluarga, saudara. Tujuannya apa? Merusak hubungan keluarga, merusak hubungan suami istri, merusak hubungan orang tua dengan anak. Itu yang terjadi, saudara. Itu sebabnya Raja Yosafat mengatakan, segenap keluarga mereka dan istri mereka bawa untuk apa? Untuk mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa di hadapan bait Allah, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, 3 keputusan kemenangan. 2 Tawarik 12 dalam begini, ya Allah, kami tidak akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan yang besar untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang ketiga, keputusan untuk selalu fokus kepada Tuhan. Masalah ada kanan kiri kita, depan belakang kita sedang berjalan dengan masalah ini. Tapi di sisi yang lain, kita juga sedang berjalan bersama dengan Bapa di surga. Betul ya? Tapi di sisi lain, kita juga sedang berjalan dalam kematian. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, batasnya di mana kita nggak tahu, masalah kita kapan selesainya, ini akan terus mengiringi kita. Tapi yang harus kita pahami adalah Raja Yosafat itu benar-benar mengakui, Tuhan, kami nggak sanggup menghadapi laskar yang besar ini. Kadang-kadang kita juga teriak sama Tuhan, Tuhan, kita nggak sanggup, kami nggak sanggup menghadapi ini, Tuhan. Kami nggak sanggup menghadapi permasalahan ini, Tuhan. Kami nggak sanggup menghadapi pergumulan ini, Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Mata kami tertuju kepada-Mu. Ini yang luar biasa. Bukan mata kami tertuju kepada pergumulan itu, bukan mikirin masalah, bukan mikirin pergumulan, bukan mikirin orang itu, bukan mikirin omongan orang itu, bukan mikirin fitnah itu, bukan mikirin hinaan itu, bukan mikirin hujatan itu, bukan mikirin penghakiman itu. Bukan itu yang dipikirkan oleh Raja Yosafat. Tapi yang dipikirkan adalah mataku tertuju kepadamu ya Bapa. Amin. Akhirnya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, saudara, kita udah gak ada masalah lagi. Betul memang ada masalah, betul memang ada pergumulan, betul memang ada kabar buruk, saudara. Tapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita udah gak lihat itu lagi, saudara. Yang kita fokuskan adalah bagaimana Tuhan punya rencana yang terbaik untukku. Bukan dengar apa kata manusia, tapi dengar apa kata Tuhan dalam hidup. Amin, saudara. Kalau dengar apa kata manusia, kan kita gak maju-maju, saudara. Tapi dengar apa kata Tuhan tentang hidup. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita semua, saudara. Itu sebabnya perkataan apa? Jangan takut, aku menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Betul memang kamu sedang menghadapi masalah, betul memang kamu seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Betul memang kamu harus pikul salib. Betul memang kamu harus pikul salib
dan sangkal diri itu, tapi aku menyertaimu. Amin. Dan gak pernah lepaskan engkau, saudara. Amin, saudara. Lagu tadi itu luar biasa, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang gak pernah tinggalkan kita, yang selalu berfirman, dan firman-Nya itu jadi dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Raja Yosafat di dalam ketakutannya, dia mengatakan, mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi masalah, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Mata yang tertuju atau terfokus kepada Tuhan menandakan bahwa kita mengakui kehebatannya dalam menyelesaikan segala pergumulan hidup kita. Amin, saudara. Mata kita yang tertuju kepada Tuhan itu menandakan kami angkat tangan kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui kehebatan-Mu, kami mengakui kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami mengakui firman-Mu itu hidup dalam kehidupanku ya Bapa. Amin, saudara ya. Jadi hari-hari ini biar mata kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi, saudara. Semua kita punya masalah, saudara. Entah masalah apa, pokoknya intinya kita punya masalah dan pergumulan hidup. Tapi jangan fokus ke situ. Kalau kita fokus ke situ, stres. Amin. Stres kita, saudara. Makanya Tuhan ajarkan, mari datang kepadaku. Orang yang lemah letih lesu berbeban berat, depresi, stres, pusing kepala, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. bukan kamu yang berperang menghadapi masalah itu, saudara, tapi Tuhan kita yang berperang untuk menghancurkan setiap permasalahan kita, memberikan kemenangan kepada kita, memberikan kelegaan kepada kita, saudara. Amin. Amin. Lagi 1, 2, 3. Dalam peperangan ini Tidak dapat kamu bertempur. hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tidak usah kamu bertempur, tidak usah kamu membalas, tidak usah kamu ribut, tidak usah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Diam, dan kau lihat aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Amin, saudara. Jadi jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang memberikan kemenangan untuk kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah dengan cara-caranya Tuhan, bukan dengan cara-caranya kita. Yang pertama, keputusan mencari Tuhan. Yang kedua, keputusan kembali kepada keluarga. Yang ketiga, keputusan untuk selalu fokus kepada Tuhan. Jangan salah ambil keputusan, betul? Salah ambil keputusan, maka kita akan menyesal. Ada 5 penyesalan akibat salah ambil keputusan. Yang pertama apa? Penyesalan 1 hari. Apa itu? Yang kedua, apa itu? 3. Apa itu? Kalau kita nggak naik, terus penyesalan seumur hidup. Apa itu? Mau cerai, kagak bisa. Pak, saya udah gak cocok. Ya bagus kalau udah gak cocok. Memang Tuhan kasih yang tidak cocok. Kalau Tuhan kasih yang cocok, nggak asik hidup kita. Pak, waktu bimbingan pernikah, kenapa kamu menikah sama laki-laki itu? Karena kami sudah cocok, Pak. Aku suka bakso, dia suka bakso. Aku suka coklat, dia juga suka coklat. Aku suka warna biru, dia juga suka warna biru. Makanya kami cocok deh, nikah deh. Lalu 1,5 tahun pernikahannya datang kepada saya lagi, Pak, kami mau bercerai. Loh kenapa? Karena kami sudah tidak cocok. Saya bilang, bagus kalau sudah tidak cocok, karena Tuhan kasih pasangan memang yang tidak cocok.
Saudara jujur, suami istri, cocok gak sama suami? Ya BPN sama saya udah tahu itu. Cocok gak sih? Ada yang cocok, ada yang enggak. Dipaksain cocok ya. Udahlah cocok-cocokin aja kan gitu ya. Betul ya? Daripada berantem, ya udah gua ngalah aja, yang penting cocok-cocokin aja lah. Cocokologi. Betul saudara? Nah, memang gak ada yang cocok. Dua hati dijadikan satu, dua keinginan dijadikan satu, dua kemauan dijadikan satu, dua pikiran dijadikan satu, cocok? Berantem. Masalah odol aja berantem. Kalau mencet odol, jangan langsung tengahnya, dari bawahnya dulu. Loh, bisa orang apa maunya begitu, yang tengah tuh enak kes gitu. Cepat. Kalau tidur, matiin lampunya. Nggak bisa mah, kita anak terang. Maka kalau tidur pun harus terang. Itu aja jadi berantem. Aku maunya sate, nggak bisa. Aku maunya ikan bakar. Itu ribut mulu saudara. Kecocokan ya saudara. Tapi dalam ketidakcocokan itu akan menjadi cocok kalau di dalamnya ada kasih Kristus. Amin. Makanya di dalam dunia kekristenan tidak ada yang namanya perceraian. Makanya yang mau nikah mikir-mikir dulu, pastikan bahwa pasanganku itu oke. Amin ya. Jangan menyesal setelah nikah. Gue nyesel sama lu. Gue gak nyangka lu begitu. Ternyata parah. Ya lu dulu ngapain aja sebelum nikah? Betul ya saudara. Ada di sini yang menyesal nikah sama itu laki-laki. Pak, saya nyesel Pak. Kalau kita bisa cerai lah gitu kan. Ada? Bagaimanapun suamimu, ya itulah suamimu, itu pilihanmu. Nikmatilah dia. Haleluya. Bagaimana si istrimu, ya itulah istrimu. Nikmatilah dia. Amin. Haleluya. Amin. Ada yang nyesal? Ya. Ya kalau nyesal pun udah gak ada guna. Ya gak bisa, memang gak bisa cerai, susah kan. Boleh cerai boleh, asal gak boleh nikah lagi. Pak, saya ini masih muda loh. Masa sih gak boleh nikah lagi? Ya jelas lah. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ada yang kesal? Penyesalan yang kelima Pak? Penyesalan yang kelima? Apa itu? Kalau salah, memilih juru selamat. Saya mau bilang untuk seluruh pemirsa yang ada dimanapun, jangan sampai salah pilih juru selamat. Kalau Anda salah pilih juru selamat, maka yang terjadi adalah sebuah penyesalan kekal di dalam hidupmu. Amin. Jangan salah pilih. Haleluya. Amin saudara ya. Jadi kalau hari ini ada teman-teman kita yang dari seberang sana, lalu sudah ada bersama dengan Yesus, nikmatin Yesus. Nikmatin Yesus. Atau ada yang mulai berpindah, Pak, kayaknya sama Yesus kayaknya udah bosen deh, mau cari yang lain? Atau mau cari Yesus ya? Kalau yang satu kan Yesus Kristus, yang satu Yesus ya. Saya mau yang Yesus aja lah Pak. Ada? Saya tidak akan pernah menyesal, dan saya tidak pernah menyesal mengikuti Yesus. Kenapa? Ikut Yesus itu adalah kebahagiaan bagi saya. Ikut Yesus itu adalah sukacita bagi saya. Haleluya. Amin. Jadi nggak ada yang menyesal di sini ikut Yesus. Selagi ikut Yesus, selama-lamanya ikut Yesus. Amin. Amin saudara. Nah saudara, kenapa hitam? Karena sudah selesai. Sudah. Jadi kalau ada
semakin gelap kalau kita nggak jadi terang. Jadi hari ini ambil keputusan yang benar, keputusan yang selalu membawa kemenangan bagi kita semua, keputusan untuk menjadi terang bagi bangsa Indonesia ini, saudara. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dari Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di atas kayu salib. Perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci dan kudus, yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melihat tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum
tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan waktu untuk kita bersaat teduh dan merenungkan. Periksa diri kita, periksa hati kita, periksa pikiran kita, saudara. Cek and recheck. Kemungkinan ada sesuatu, ada orang-orang yang kita benci, ada orang-orang yang membuat kita tidak mungkin untuk maju, saudara. Berdoalah untuk mereka, saudara. Minta pengampunan dari Tuhan. Syakaralah mataka. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.